Bayangkan, uang belanja dapur bulanan kalian jadi 0 rupiah. Gak butuh lahan luas, cuma modal barang bekas, kita bisa bikin pasar sendiri di rumah. Mulai dari kebun aquaponik hemat energi, sampai yang paling unik, kandang ayam model terowongan yang estetik ini. Hasilnya, panen sayur, ikan, dan telur segar setiap hari. Hari ini, saya akan bongkar semua rahasia pembuatannya. Halo sedulur Oasis, dengan memanfaatkan barang bekas, terciptalah kandang estetik seperti ini. Dengan sistem dan memanfaatkan panas sinar matahari, kamu jadi tidak perlu siram tanaman setiap hari. Jadinya berkebun lebih menyenangkan. Mau tahu kan bagaimana cara dan rahasianya? Langsung saja kalian tonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jika kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya ya, agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video Oasis yang terbaru. Jadi selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afdillah, biasa dipanggil Rifki. Dan ini istri saya. Halo, nama saya Rai Etika, biasanya dipanggil Tika. Aktivitas sehari-hari saya bekerja sebagai karyawan swasta di Yogyakarta. Saya sehari-hari bekerja juga di Pemkab Bantul. Di sini kami sebagai pengelola kebun Hello Sinar yang berlokasi di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau tanaman sebenarnya banyak macam tanaman yang kita tanam. Ada tanaman keras, misalnya tanaman buah kayak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya tanaman sayur ya kita menanam apa yang kita suka. Jadi kemudian yang ditanam kita makan gitu, kita konsumsi. Tanaman sayur ada bayam, terus kemudian sawi-sawian tuh ada pakcoy, ada selada, ada casim, terus kemudian ada kemangi, tomat, cabai, ada berbagai macam cabai, ada cabai rawit, cabai lalap, kemudian terong, ada 2 terong ungu dan terong hijau. Terus kemudian ada bayam Brazil, kangkung beberapa kali, terus ada loncang, terus daun mint. Kemudian selain sayur, saya juga mencoba untuk menanam tanaman-tanaman bumbu pawon ya, sereh, terus kemudian ada daun salam, daun jeruk gitu, kita juga tanam. Untuk ternaknya sendiri, di sini kami memelihara ikan nila dengan sistem aquaponik yang hemat energi. Kemudian ada beberapa jenis ayam petelur juga yang kami buat kandangnya itu seestetik mungkin, dengan lorong yang panjang serta wadah bertelur yang mudah diambil. Kemudian yang terakhir, kami juga memelihara 2 ekor kambing peranakan Etawa yang harapannya bisa kita manfaatkan susunya untuk dikonsumsi, serta kebutuhan kohenya untuk pemupukan tanaman itu sendiri. Adanya kebun ini dan peternakan ini sangat meminimalisir belanja saya sebenarnya sekarang. Sekarang saya sudah nggak ketergantungan harus belanja sayur di luar, karena lebih sering manfaatin yang ada di kebun sih. Ya, jadi adanya kebun ini sangat-sangat menghemat sih buat saya. Sudah meminimalisir pengeluaran buat keseharian ya. Ini menjadi salah satu kewajiban kami juga untuk kemudian menghasilkan makanan yang sehat untuk keluarga kami, khususnya untuk anak kami. Makanya kami upayakan apa yang kami tanam ini kami proses secara organik. Jadi kita penuhi sumber makan kita sendiri. Baik dari sumber karbohidratnya, misalnya selain beras mungkin kita punya beberapa sumber karbo yang lain. Kayak misalnya jagung, ketela, atau mungkin sorghum dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk sumber serat kami sudah bisa penuhi itu. Sumber protein kami juga sudah bisa penuhi itu. Kami punya telur, kami punya daging, punya ikan, punya ayam mungkin yang kemudian nanti bisa kita olah gitu.
Kalau misalnya tanaman kita surplus untuk keluarga, kita biasanya bagikan ke tetangga, kemudian ke saudara-saudara kami. Yang paling banyak biasanya telur. Terus Dari aktivitasnya juga bermanfaat banget buat keluarga kita. Ini jadi tempat quality time keluarga kita di sini. Jadi tempat belajar buat suami saya, buat anak saya juga. Jadi selain manfaatnya hasilnya, tapi aktivitasnya juga bermanfaat juga buat keluarga kita. jadi saya merasakan ini adalah salah satu cara saya untuk healing gitu ya. Salah satu cara saya untuk beraktivitas produktif selain bekerja kayak gitu. Kalau latar belakang pendidikan saya nggak ada hubungannya sih sebetulnya dengan aktivitas kita berkebun di rumah kayak gitu. Apa yang saya pelajari di kebun, bercocok tanam, memelihara hewan ternak itu pure semua kami dapatkan dari sosial media. Sebenarnya kan memang saya dari kecil tuh suka menanam gitu. Mungkin itu kemudian yang terbawa gitu ya sampai besar. Saya juga pernah koleksi tanaman-tanaman hias, bahkan jualan tanaman hias gitu. Terus akhirnya setelah menikah, pola pikir itu berubah. Dulu kan waktu masih sendiri, hobi aja gitu. Tapi kemudian setelah menikah, ada kepikiran menghemat gitu gimana caranya. Kalau misalnya nanam sayur, ini sebenarnya bisa jadi strategi hemat pengeluaran untuk rumah tangga. Awalnya seperti itu. Cuman memang ketika itu saya ajukan ke istri saya, mendapat ketidaksetujuan di awal. Karena emang nggak ada waktu, saya juga nggak punya basic buat ngerawat kebun. Ini suami saya kan kadang sering ke luar kota ya. Yang di rumah kan saya. Yang saya pikirin kan merawatnya ya. Sedangkan saya nggak bisa ngerawatnya nih. Nanti malah jadi mati, malah jadi terbengkalai, nggak keurus. Apalagi saya juga nggak ada waktu kan. Karena setiap harinya saya bekerja sampai sore. Harus ngurusin anak juga, ngurusin rumah. Jadi kayak sayang gitu. Ya karena hobinya dia ya, jadi tetap ada nyoba-nyoba nanam, terus ada yang berhasil ternyata kan. Makin kesini makin tahu saya, terus ikut manfaatin sayurannya, ikut manfaatin tanamannya, terus dia semakin bersemangat nih buat lebih besarin kebun ini ya kan. Terus ya udahlah, ternyata juga seru ya, apalagi Sinar nih anak kami kan, dia juga enjoy ternyata di kebun, dia juga bisa ikut aktivitas kami di kebun juga. Dia suka sama ayam, ngasih makan ayam, ikut panen telur. Jadi pas ada kebun ini kita jadi banyak quality time di rumah sih. Awalnya tuh dimulai dengan membuat 2 bedengan dengan bahan sisa genteng bekas disesuaikan dengan sisa tanah di samping rumah. Karena kebetulan lahan yang kita huni itu bekas lahan galian. Artinya topsoil dari tanah tuh sudah nggak ada. Dan karakter lahan di sini itu berbatu gitu. Jadi lahan kapur. Sangat minim unsur hara. Artinya ketika kita mau menanam, kita harus memulihkan kembali si tanah ini supaya bisa ditanami dan bisa menumbuhkan kebutuhan yang akan kita makan gitu ya. Jadi ketika saya buat bedengan sendiri, itu kan proses untuk mentreatment tanah di sini itu saya coba dengan mencampurkan berbagai macam unsur dan saya buat berlayer-layer. Jadi di awal ketika bedengan jadi, itu kita keruk agak dalam tanahnya, terus kemudian kita masukkan sampah-sampah organik kayak misalnya daun kering, ranting-ranting, terus kemudian coba saya campur juga dengan kohe, terus kita timpa di atasnya itu dengan tanah. Dan itu nggak langsung subur juga, nggak langsung bisa ditanami, masih kita harus tunggu dulu beberapa minggu gitu ya. Jadi memang ini adalah salah satu konsekuensi yang kita harus hadapi karena kita memilih untuk jalur organik gitu. Jadi prosesnya memang agak lama, tapi ya nggak apa-apa, semua kan memang butuh proses. Biasanya yang lama itu akan lebih bertahan. Waktu itu saya tanam ada seledri, terus kemudian ada tomat, dan ada terong. Memang coba saya pilih tanaman yang mungkin secara buah tuh menarik untuk dilihat gitu. Ini jadi strategi saya juga sebenarnya untuk meluluhkan hati istri saya gitu. Wah ini saya ngebayangin kalau dia lihat hasilnya, buahnya tuh oh menarik juga gitu.
Berdasarkan dari latar belakang kami yang bekerja dua-duanya, dan kebetulan istri juga tidak punya basic berkebun gitu, dan kebetulan saya juga sering berkegiatan di luar kayak gitu. Makanya saya mencoba untuk membuat kebun kita ini lebih low maintenance gitu. Jadi ada beberapa konsep yang coba kita pelajari terus kita aplikasikan untuk membuat kebun ini tuh nggak harus dirawat setiap hari. Ada sistem namanya aquaponik, itu menggabungkan antara hidroponik dan aquaculture gitu ya. Jadi kalau yang coba saya aplikasikan, ini bahan baku utamanya yang pertama adalah baja ringan, terus kemudian kontainer bekas, ukurannya kurang lebih sekitar 1 meter kali 30 cm kali 25 cm. Saya pakai 4 kontainer yang kemudian dari si baja ringan ini kita pakai sebagai untuk buat kolamnya. Kolamnya sendiri kita pakai terpal itu supaya lebih gampang dipindah-pindah dan tidak berat. Untuk ketinggian dari dasar sampai kontainer itu sekitar 90 cm. Kemudian untuk lebar kolamnya 60 cm, panjang kolamnya 200 cm. Terus kemudian kita kasih filter dan kolamnya kita isi dengan ikan nila dari air yang tersaring itu untuk disalurkan ke tanaman. Jadi medianya kebetulan kami pakainya batu split dan pasir malang. Itu sebagai media tanamnya. Kemudian nutrisi dari si tanaman itu kita pakainya kotoran ikan yang kemudian ditangkap oleh si batu-batu ini diubah menjadi unsur yang itu baik untuk tanaman. Kemudian dari batu ini tersaring kembali lagi ke kolam, airnya jadi bersih lagi. Nah sistemnya itu kita pakainya adalah sistem bell siphon. Jadi konsep pasang surut. Tanaman itu akar tuh nggak bisa kena air terlalu lama. Ada momen dia tuh pasang menggenangi seluruh akar, kemudian ketika sudah penuh dia nanti akan otomatis surut dan terpompa ke dalam kolam. Sumber listrik dari aquaponik yang kita pakai karena di situ ada pompa yang mengangkat air ke atas untuk disalurkan ke media tanam, itu kita pakainya solar panel surya. Dan kita bikin sistem otomatis. Jadi itu tidak setiap hari menyala 24 jam. Di jam tertentu dia akan teristirahat sekitar 8 jam dan kemudian akan aktif kembali. Nah itu kan artinya nggak perlu nyiram tiap hari ya. Nutrisi juga terpenuhi dari kotoran ikan tersebut. Kita cuman sekedar nanam aja, terus kemudian tahu-tahu tumbuh aja gitu. Untuk membuat kandang sendiri sebenarnya kami juga belajar sebenarnya gimana sih caranya memelihara binatang yang baik gitu ya. Kita bisa memenuhi hak-hak mereka sebagai binatang gitu yang dipelihara. Misalnya berkeliaran bebas, terus kemudian bertengger, terus cakar-cakar. Jadi prinsip-prinsip itu kemudian yang coba kami hadirkan di kandang kita. Nah ini adalah contoh kandang yang sesuai dengan prinsip kebutuhan ayam. Jadi ada lorong, itu fungsinya untuk mereka berkeliaran gitu supaya ruangnya lebih banyak. Dan kita sesuaikan dengan ukuran lahan yang kita kelola juga kayak gitu. Jadi setidaknya mereka bisa mondar-mandir ke depan dan ke belakang kanan kiri walaupun tidak begitu tinggi ukurannya. Untuk ukuran kandang utama, area untuk makan dan area bertengger dan bertelur itu ukurannya sekitar 90 kali 6 meter. Terus kemudian untuk lorong itu ukurannya 60 cm, tingginya sekitar 50 cm, panjangnya itu sekitar 6 meter. Jadi untuk kalkulasi luas keseluruhan sih sekitar 12 meter. Ini kan emang didesain biar pengambilan telurnya lebih gampang panennya. Jadi nggak cuma saya yang bisa ambil atau suami saya, tapi Sinar juga bisa. Makanya dibikin ada pintu dari luar biar nggak usah perlu masuk ke kandang gitu. Nah ini salah satu juga strategi untuk membuat kandang ayam itu semenarik mungkin juga mas, supaya istri juga ngelihatnya nih ya nyenengke gitu loh, nggak cuma sekedar kandang ayam yang kayak biasanya, cuman ada unsur-unsur yang dilihat tuh estetik mungkin ya. Melihat dari beberapa referensi, coba aku bikinlah dari bahan-bahan yang ada. Tujuan utamanya untuk menghemat budget gitu ya. Kayak misalnya sisa kayu usuk, terus kemudian triplek, terus ada asbes, genteng, kayak gitu. Banyak yang tidak terpakai, itu yang kemudian kita manfaatkan untuk pembuatan kandang. Kami pembiayaannya sangat minim sekali, yang kita beli itu hanya kawat ayam,
kemudian mungkin paku, cat, instalasi untuk kasih minum ayam, kasih makan ayam, sama mungkin tambahan beberapa bata ringan itu untuk fondasi. Untuk total biaya yang kita keluarkan ya, karena kita mencoba untuk memanfaatkan apa yang ada dan buat sendiri, itu biaya yang kita keluarkan sekitar 200.000. Ini alhamdulillah sudah sekitar 1,5 tahun ya, mungkin sekitar 2-3 tahun masih awet. Untuk alas kandang sendiri itu pakai beberapa campuran ya, supaya tidak bau gitu. Yang pertama itu sekam, terus kemudian kohe. Ini saya pakainya kohe kambing sama pasir. Sebelum kita memasukkan ayam ke dalam kandang, itu kami campur dulu di area kandang, terus kami ratakan. Dan alhamdulillah nggak ada bau sama sekali. Jadi kohe ayam ini kemudian secara alami akan tercampur dengan alas gitu ya. Sekam tuh dia menyerap bau. Keuntungan yang lain adalah 6 bulan sekali kita bisa ambil alasnya ini untuk pupuk. Untuk pemilihan jenis ayam itu karena memang kita ambil telurnya supaya bisa kita manfaatkan setiap hari. Jadi jenis ayam petelur yang kita ambil gitu. Yang paling banyak populasinya adalah ayam Arab. Kenapa ayam Arab? Itu yang pertama, dia itu tidak begitu besar. Artinya makanan dia nggak sebanyak ayam yang lain. Jadi lebih hemat pakan. Yang kedua, dia tuh punya karakter yang lebih lincah dibanding ayam yang lain. Sifat ngeker-eker tanah itu lebih kuat gitu. Itu bisa menjadi proses dia juga untuk mengurai kotoran mereka sendiri untuk menyampur itu. Dan yang ketiga, salah satu ayam yang cukup produktif telurnya ya. Terus kemudian keempat itu karena suka coraknya. Dia tuh coraknya nggak polos gitu loh. Ada yang warna emas dengan total warna hitam, kemudian ada warna dasar putih total warna hitam. Jadi kayak dilihat tuh lebih menarik aja. Kalau ayam yang lain kan cenderung dia polosan gitu. Untuk populasi ayam sendiri totalnya itu ada kurang lebih 18 ayam yang kita bagi menjadi beberapa kandang kita pisah gitu. Yang kandang utama diisi oleh 5 ayam. 1 ayam petelur biasa, kemudian 4 itu ayam petelur kampung, ayam Arab. Terus kemudian di kandang yang lebih besar lagi itu ada 8 ayam juga. Terus kemudian kita bagi menjadi 3 sekat. Kalau untuk jumlah ayam di kandang, karena kita kan keluarganya keluarga kecil ya, cuma bertiga di rumah. Sebenarnya udah cukup banget sih, cuma 4 ayam tuh. Karena setiap harinya tuh kita panen telur di kandang ayam ini ada 4-5 loh bahkan. Jadi dari total ayam yang kita pelihara ya setiap hari minimal kita dapat 8 butir. Jumlah keluarga kita hanya 3 orang gitu. Kan kita nggak mungkin setiap hari makan telur ya, ya sisa. Jadi buat orang tua, buat tetangga biasanya kita kasih. Keluarga dekat kita. Keluarga dekat. Ya. Untuk kambing sendiri ini kebetulan bapak saya sudah pensiun, merasa tidak produktif, ini masih banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Ya, terus kemudian mau pelihara kambing gitu. Ya wes akhirnya kita putuskan untuk membeli kambing. Jadi dengan adanya kambing, kami beranggapan ini sudah lengkap semuanya kebutuhan yang untuk kebun ya. Kambing ini kita bisa manfaatkan kotorannya untuk campuran media tanam kita, untuk memupuk media tanam kita secara organik. Terus kemudian sisa-sisa kambing itu biasanya kalau makan ada sisa-sisa daun yang mungkin sudah tua atau yang tidak dia makan. Itu biasanya kita akan kumpulkan, kita tumpuk jadi satu. Yang itu lama-lama juga menjadi kompos secara alami. Nanti selang 3 atau 4 bulan baru kita ambil untuk kita sebar di kebun kita atau di bedengan kita kayak gitu. Artinya integrated farming itu sudah terjadi. Sayur-sayur yang tidak habis konsumsi karena terlalu banyak, misalnya kayak kangkung misalnya dan bayam berhasil, itu bisa jadi tambahan makanan untuk kambing dan ayam. Alhamdulillah tidak ada yang terbuang, semua selesai di kebun. Ini salah satu solusi juga dari permasalahan atau kegelisahan kita di rumah gitu ya. Termasuk limbah rumah tangga yang organik itu selesai semua mas di sini. Sisa nasi, sisa makanan yang itu nggak habis kita makan, kita sekarang sudah tidak merasa berdosa karena kita bisa manfaatkan untuk sumber makan makhluk lain gitu.
Kebahagiaan dan kepuasan saya dari aktivitas berkebun ini adalah keluarga kecil ini tuh sudah kompak ya. Artinya istri sudah bisa menerima apa yang saya lakukan gitu dan mendapatkan manfaatnya dari sini. Kemudian kita juga bisa berbagi peran di sini. Saya yang mengelola lahan dan menanam, istri saya yang mengolah itu menjadi sumber makanan sehat untuk keluarga saya. Terus kemudian di kebun ini proses belajar kami sekeluarga ya. Karena di situ anak kami kemudian mengenal lingkungannya dan menjadi paham dan bisa lebih menghargai apa yang dia makan. Kami juga merasakan itu, kami menjadi lebih menghargai apa yang kita makan. Yang dari awalnya ekspektasinya susah, rumit, tapi ternyata di situ ada pembelajaran, ada keseruan, ada aktivitas quality time buat keluarga ini, ada manfaatnya juga. Merasa bangga bahwa kita bisa menghasilkan makanan yang organik untuk keluarga sendiri. Terus kemudian harapannya dari sisa tanah yang tersisa ini kita nanti bisa memberikan manfaat juga untuk keluarga yang lain. Harapannya sih semua bisa terintegrasi, terus kemudian sistem perawatan juga mudah. Pengennya sih semuanya otomatis gitu. Kita mencoba untuk menghubungkan apa yang kami kelola ini dihubungkan dengan teknologi juga yang ada. Setidaknya dari kebun ini sudah mandiri energi. Saya Rifki dan ini istri saya. Saya Tika. Kami selalu mengupdate kegiatan berkebun kami sekeluarga, terutama anak kami di sosial media kami. Kami punya akun Instagram Hello Sinar, kemudian TikTok Hello.Sinar. Teman-teman kalau misalnya mau berkunjung, asalkan janjian dulu karena kebetulan memang kalau sehari-hari kami bekerja, jadi mungkin kami hanya bisa weekend saja. Kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini, yang penting berkontak saja melalui akun media sosial kami akan merespon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.